Ada sekali itu satu orang minum minuman keras dihukum, minum lagi dihukum, minum lagi 3 kali dihukum oleh Rasulullah. Tahu ada satu orang sahabat mencaci dia, melaknat dia. Nabi marah. La takun aunan li syaitan ala akhik. Jangan jadi kamu menjadi pembelanya syaitan dengan mencaci sahabatmu ini, membuat dia makin jauh dari Allah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah membela minuman keras? Kalau ada provokator di zaman Rasul, wah Rasul mendukung minuman keras. Kemarin ada hukumannya, juga dia punya hak, nggak boleh kita zalimin. Siapa aja yang zalim kita nggak kompromi. Yang bikin zalim pemabuk kita hukum, ditegur. Yang bikin zalim orang yang sholat, dia bikin zalim. Orang yang ibadat nggak mabok-mabokan tapi dia menzalimi, ya dihukum, ditegur. Begitu. Bukan mentang-mentang ente pakai sorban, ente boleh ngemaki-maki orang, boleh menzalimi orang, lah enggak. Begitu. Kezaliman tidak ditolerir siapapun pelakunya. Di panggung manapun dia menzalimi orang lain, tidak bisa ditolerir. Mau di panggung band ataupun di panggung tablik akbar, mau di bar, diskotik ataupun di masjid, nggak boleh ngezalimin orang lain, ngezalimin apapun. Kita dibilang nasrul mazlum. Jadi jangan ketika ada hal semacam baru dihukum rajam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat 1-2 orang bilang di situ, lihat, begitu matinya seperti matinya anjing. Syuf. Nabi dengar begitu, marah. Kamu udah mengucapkan sebuah kalimat ghibah segala macam. Terus Rasul bilang, wa ma yudrikum innahal an la taghsilu fi naharil jannah. Wanita yang kamu caci berzina ini, dia sedang sedang mandi di sungai surga. Sedang mandi di sungai surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Jangan dibilang Rasulullah mendukung perzinaan. Lah, Nabi nggak mau mendukung perzinaan. Tetapi Nabi bertindak dengan hikmah. Terus juga satu hal lagi yang unik. Nabi nggak adanya kepada tuh wanita, kamu zinanya sama siapa? Tidak ditanya. Nggak ada riwayat yang menyebutkan Nabi tanya ke wanita tersebut, kamu zina sama siapa? Cari bapaknya siapa nih anak? Begitu. Tidak. Tidak. Nabi tidak bertanya itu. Kata. Terus juga jangan dibilang Rasulullah mendukung perzinaan, melindungi perzinaan, pro kepada perzinaan. Lah, Nabi adil, Nabi fair, dan Nabi bertindak dengan hikmah dan syariat ngajar kayak begini. Nasrul mazlum, siapapun pelakunya. Kemudian juga ifsya'us salam, menyebarkan salam. Makanya dibilang dalam hadis hakul muslim al muslim khams, haknya muslim atas muslim itu ada 5. Apa haknya muslim yang menjadi kewajiban atas muslim lain? Ente muslim, dia muslim. Berarti masing-masing punya hak, punya kewajiban. Kasih haknya orang, jangan saling menzalimi. Raddus salam. Kalau ngasih salam, jawab. Jangan dia ngasih salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, melengos, belaga nggak lihat. La tadabaru, jangan saling melengos, jangan saling berpaling. Belaga pilon, belaga nggak ngelihat, belaga nggak dengar, nggak mau jawab, begitu. Sampai orang majuin tangannya, berpaling. Ada muslim, ente muslim, dia punya hak, ente muslim, ente punya kewajiban. Menjawab salam hukumnya wajib. Kagak jawab salam haram. Minum minuman keras haram, zina haram, ninggalin sholat haram, nggak jawab salam juga haram, sama. Ini kagak, yang haram pilih-pilih. Ini haram menguntungkan saya, ya ini yang haram nggak nguntungin saya. Lah, harus apa namanya menjalankan. Udkhulu fi silmi kafah. Yaqul hina apa namanya hakul muslim, haknya muslim, radus salam, menjawab salam. Iyadatul marid, kalau sakit dijenguk. Orang sekarang ada sakit disumpahin, syukurin lo, rasain lo sih bela kubu yang no, makanya sakit lo. Jangan. La tudhir syamatat li akhik fayarhamuhullah yabtalik.
Jangan kamu mencemooh saudaramu yang kena musibah, yang kena keburukan. Akhirnya Allah Ta'ala rahmatin tuh orang dan musibah dia ditimpakan atas engkau. Mau ditimpain musibahnya. Iyadatul marid, ittiba'ul janaiz, urusin jenazah, nganter jenazah, urus jenazah. Dia muslim, urus jenazahnya. Nabi yang bilang, tuh Nabi yang bilang. Nabi nggak bilang kalau partainya ini urusin jenazahnya. Kalau partainya beda, jangan diurusin. Kalau calonnya ini urusin. Kalau calonnya beda, jangan diurusin. Nabi bilang begitu nggak? Enggak. Ente yang bilang, bukan Nabi. Nabi nggak bilang begitu. Ittiba'ul janaiz. Urusin jenazah. Jenazahnya muslim diurusin. Selama dia muslim urusin. Bilang, jadi bagaimana? Biar jerah. Begitu, tapi dia muslim. Ya udah deh, kita kasih label munafik. Dia bukan muslim. Dahsyat. Lebih dahsyat lagi hal yang semacam ini. Haram yang semacam ini. Ente nggak mau hadir jenazah, nggak hadir. Silakan. Oh nggak sempat, nggak buru, nggak bisa, ada urusan. Ya, tetapi begitu ngajak memprovokasi orang begitu ataupun juga menuduh orang lain dengan nifak dan cacian dan demikian, ada lebih dosa lagi, lebih haram lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Ada hakul muslim, haknya muslim. Ijabatu da'wah, menjawab panggilan, ya, undangan, jemputan. Tashmitul atis idza hamidallah, dalam riwayat. Itu dalam hadis Rasulullah bilang, Allah Ta'ala bilang di hari kiamat, ya Bani Adam, ya anak Adam, saya sakit tapi kamu tidak menjenguk saya. Ya Rabb, bagaimana saya menjenguk engkau? Bagaimana engkau sakit? Engkau kan Tuhan Rabbul Alamin, gimana sakit? Bilang, yang sakit hambaku fulan yang aku kasihi. Kalau kamu jenguk dia, engkau dapetin aku bersama dia. Hambaku, aku lapar, minta makan kepadamu, kamu nggak kasih makan. Gimana? Gimana bisa? Gimana bisa? Lapar. Sedangkan kamu Tuhan, nanti Rabbul Alamin. Bilang, yang lapar hambaku fulan, kamu nggak kasih dia makan. Kalau kamu kasih dia makan, niscaya kamu temukan saya ada di situ. Aku haus, kamu nggak kasih saya minum. Yang haus hambaku fulan, kalau kamu kasih dia minum, engkau temukan aku ada bersama dia. Masya Allah. Hakadha hadza rawahu Muslim. Udul marid, at'imul jai', fukul 'ani. Jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit. Tuh, Rasul yang nyuruh. Berani ngelarang. Udul marid, jenguk orang sakit. At'imul jai', kasih makan orang yang lapar. Fukul 'ani, bantu untuk membebaskan tawanan perang. Terus juga dalam riwayat yang lain Rasulullah memerintahkan ittiba'al janaiz, ngikutin jenazah, antar jenazah. Muslim kalau dia menjenguk saudaranya muslim, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarja', senantiasa dia berada di di panen surga. Surga itu ada tempat panennya. Tempat panennya. Artinya dia bakal ikut panen di surga. Dia akan memanen buah-buahan yang ada di dalam surga. Ya salam. Senantiasa berada dia di memanen surga. Dulu tuh ada pemuda Yahudi khidmat kepada Nabi Muhammad, sakit. Dijenguk oleh Rasulullah. Ayo, kali ini nih yang dijenguk oleh Nabi Muhammad bukan lagi yang muslim atau yang dibilang munafik, Yahudi, nggak tanggung-tanggung. Kelas, langsung Yahudi yang dijenguk oleh Rasulullah. Pemuda Yahudi dijenguk oleh Rasulullah. Dijenguk. Terus Nabi Muhammad bukan cuma sekedar jenguk begitu, duduk di mana? Di sisi kepalanya di sisi kepalanya tuh orang. Masya Allah, dekat sama tuh orang, duduk di sisi kepalanya. Endara sih, dijenguk oleh Rasulullah. Sampai dalam jengukan tersebut, Rasul bilang nih, udah nggak ada harapan. Terus Rasulullah bilang kepada pemuda tersebut,
Ya ghulam, aslim. Masuklah Islam. Maka tuh pemuda pengen masuk Islam. Dia nengok, minta persetujuan ayahnya. Ayahnya ada di situ. Maka si bapak bilang, "Ati Abul Qasim, wahai anakku, nurut, taati apa yang diperintahkan oleh Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, maka dia pun mengucap 2 kalimat syahadat. Begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, Nabi bilang, "Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar." Alhamdulillah yang nyelamatin dia dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, girang. Kata. Masya Allah. Kita tuh harus girang. Kalau ada orang lain dapat nikmat, apalagi orang lain dapat surga, harus girang. Orang lain dapat hidayat, orang lain dapat kemudahan. Jangan kita kalau ngelihat orang dapat nikmat, dapat pertolongan, dapat bantuan, kita yang uring-uringan. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hazun. Tapi enggak ada tapi-tapian. Nikmat dari Allah, lu bukan Tuhan. Khalas. Enggak pakai tapi. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bitaufik. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik ya kepada kita sekalian. Ini di hari Asyura. Ayo dah kita baca zikir dan doanya Asyura yang diajarkan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Yaqul hina di antara doa Asyura itu baca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Ini syiarnya Asyura. Sayyidina Ibrahim waktu dilempar di apinya Namrud, dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup buat saya Allah sebaik-baiknya yang saya wakilkan untuk segala perkara dan urusan saya. Saya wakilkan kepada Allah untuk menghandlenya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, sebaik-baiknya penolong, wa ni'man nasir, Jallallah subhanahu wa ta'ala. Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum. Yang pada bilang tuh orang-orang ngomong ke dia, "Hei, manusia berkomplot ingin menghancurkan kalian, negara ini, kekuatan itu. Fakhshawhum, takutin mereka." Yang suka nakut-nakutin kita sama makhluk, ya. Nah ini apa? Antek syaitan, kata Allah Taala. Fakhshawhum, manusia berkomplot, takutin mereka, takutin bahaya ini, takutin itu, takutin ini, takutin itu, takutin bangsa ini, takutin negara ini, takutin suku ini, takutin ini, takut. Fakhshawhum, takutin mereka. Tapi mukmin, fazadahum imana, tambah beriman kepada Allah Ta'ala, tambah yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kita Allah sebaik-baiknya zat yang kita wakilkan segala perkara dan urusan kita untuk menghandalnya kepada Allah Ta'ala. Terus ketika dia merujuk kepada hasbunallah ni'mal wakil, ini ucapannya mereka. Muslim, mukmin ketika diprovokasi, diteror, ditakut-takutin, bukan yang keluar dari mulutnya cacian, makian, atau kegundahan, kegelisahan, kegalauan. Bukan itu yang keluar dari mulutnya. Hasbunallah ni'mal wakil. Wah, ini penyakit makin dahsyat. Hasbunallah ni'mal wakil. Wah, ini makin bahaya. Hasbunallah ni'mal wakil. Wah, kita diserbu dengan ideologi ini dan itu. Hasbunallah ni'mal wakil. Takutin mereka lah. Takut tuh mahal. Hanya saya persembahkan untuk Allah. Masa takut dipersembahkan ke belatung? Persembahkan takut kita untuk Allah. Tuh. Relung rasa takut yang ada dalam hati kita, itu tempatnya buat Allah, bukan buat makhluk. Hasbunallah ni'mal wakil. Terus hasilnya apa? Hasilnya mereka yang merujuk kepada hasbunallah ni'mal wakil, ya, hasbunallah ni'mal wakil menjadi terjemah keadaan dia. Fanggalabu bi ni'matin minallah. Berakhir nasibnya dengan balik membawa nikmat dari Allah. Lam yamsashum su, tidak tersentuh keburukan. Lam yamsashum su. Wattaba'u ridwanallah, yang mereka ikutin ridhonya Allah. Bukan ikutin ridhonya organisasi, kelompok, institusi, yayasan atau apapun. Enggak.
nggak ngikutin ridhonya perorangan, ahli ini ahli itu, ideologi ini. La ittaba'u ridwanallah, ngikutin ridhonya Allah. Lam yamsashum su, ittaba'u ridwanallah, wallahu dzu fadlin azim. Terus dikasih tahu, emang siapa sih yang suka nakut-nakutin orang? Ntar ditakutin dengan kelompok ini, takutin dengan paham itu, ditakutin dengan kekuatan ini, dengan kekuatan itu, ekonomi ini, ekonomi itu, penyakit ini. Siapa sih itu? Sumbernya, dalangnya, anteknya di belakang layar tuh siapa? Telusurin anteknya di belakang, tahu. Dari dulu sampai sekarang anteknya satu. Innama, Allah Ta'ala bongkar nih. Ini apa yang Allah Ta'ala ungkapkan, lebih daripada info dari intelijen manapun. Ini betul-betul apa namanya, lebih akurat daripada data intelijen. Intelijen mau cari senjata pemusnah massal di negara ini dan negara itu yang dijajah, nggak berhasil, nggak ketemu. Ternyata infonya palsu, bohongan. Begitu. Nah, setelah jutaan orang mati, kejutaan orang ketihip. Wali-wali siapa? Wali-walinya Allah, bukan wali-walinya syaitan lah. Dia udah punya anak buah. Dia punya siapa tuh anak buahnya syaitan? Yang kemakan lah dengan infonya, yang kemakan dengan itu semua. Nama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Terus ada petunjuk dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang baca pagi dan sore hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 7 kali pagi dan sore, tiap pagi dan sore. Kafahullah ma'ahammahu min umuri dunya wal akhirah. Allah Ta'ala cukupkan dia dari segala perkara yang membebani fikirannya, dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Ini khusus hari Asyura, baca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal